Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri kesaktian Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus presiden pertama di Indonesia ini adalah sosok pemimpin yang besar. Putra sang fajar ini sangat karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis, hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Meski sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan. Semasa hidupnya, ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Namun menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danu Subroto, mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggentarkan. Menanggapi hal itu bukannya menjadi takut dan gentar, Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Lalu, apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang legendaris. Dalam cerita tersebut, Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima, jelmaan seekor naga, dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja menjadi pemimpin di alam manusia, namun juga di alam gaib. Tidak hanya Nyi Blorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supernatural ini sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Nah, benarkah Bung Karno juga merupakan manusia yang sakti dengan sejarah sedikitnya 7 kali luput, lolos, dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung? Menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Namun Bung Karno menampik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati dan hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh, tapi kalau Tuhan belum berkehendak ia mati, maka ia belum akan mati. Namun, Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya, rakyatlah yang membuatnya tetap hidup, sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya. Semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat aku tidak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati perlahan-lahan. Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meski dihujani granat, bahkan bom dari pesawat tempur. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November tahun 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Perci, tempat bersekolah putra-putrinya. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik, granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret dan 1960. Tepat siang bolong, Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Monclar. Monclar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta.
Kanon yang dijatuhkan Monclar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tidak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tidak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden. Kemudian pada April tahun 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanannya ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan pengadangan. Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Selanjutnya pada 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin. Ketika itulah saat melewati jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei tahun 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jamaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno, namun apalah daya, jarinya keluh. Dalam sepersekian detik, ketika tersadar, arahnya pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, mencerempet Ketua DPR GRG Haji Zainul Arifin. Haji Bahrut kemudian divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Dari kesemuanya itu, Bung Karno tetap selamat, tetap sehat, dan tidak gentar. Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan dengan segala konsekuensinya. Namun Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan atas dukungan Amerika Serikat melakukan upaya pembunuhan, yaitu bisa dibilang langsung, bisa pula dibilang tidak langsung terhadap Bung Karno dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno itu sendiri. Hingga Mei tahun 1967, Bung Karno seperti tahanan rumah. Meski masih berstatus presiden, tetapi ia terpenjara di istana, tidak boleh keluar tanpa kawalan antek-antek Soeharto. Situasi politik berbalik menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk. Gerakan demonstrasi mahasiswa yang didukung militer, pemberitaan media massa yang dikontrol oleh Soeharto membuat Bung Karno makin terpuruk. Dan Bung Karno benar-benar menjadi pesakitan. Yang paling menyakitkan adalah karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyatnya. Rakyat menjadi nyawanya selama ini.